Salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Rasul 5 ayat 29. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, dia lusisi Petrus dot rasul na asingima, akun debatado iut konota nada jolma. Dalam bahasa Indonesia, tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, beberapa tahun lalu ketika saya masih kuliah S1 di sebuah kota, saya menaiki angkot menuju ke kampus. Di dalam angkot saya menemukan seorang perempuan dengan kalung emas yang ada salibnya. Kemudian di tengah jalan tiba-tiba masuk sejumlah orang yang memiliki pakaian simbol-simbol agama yang berbeda. Kemudian oleh karena apakah karena takut atau karena enggan atau hal yang lain, si perempuan langsung memasukkan kalung yang kelihatan itu ke dalam pakaiannya sehingga tidak lagi kelihatan salibnya. Dan sepanjang perjalanan, sang pemakai baju bersimbolkan agama itu selalu membuat sindir-sindiran yang mengakibatkan terasa risih bahasanya. Dan akhirnya tiba di tempat di mana mereka turun semua, dan perempuan itu juga masih tetap melanjutkan bersama dengan beberapa orang dalam angkot itu. Namun dia masih tetap menyimpan kalungnya. Saudara terkasih, untuk mempertahankan agama mungkin mudah, tapi dalam mempertahankan iman dibutuhkan kebulatan tekad. Ketika para rasul memberitakan tentang Kristus Yesus, mereka dibawa kepada mahkamah agama. Coba bayangkan, sesuatu yang dianggap keselamatan menjadi masuk dalam pengadilan yang menjadikan perasaan terjepit bagi mereka. Yang terjadi kemudian adalah para murid-murid diancam untuk tidak menceritakan tentang Kristus lagi. Namun mereka dengan tegas mengatakan, kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara terkasih, ungkapan iman ini merupakan ungkapan iman yang memperlihatkan kepribadiannya sebagai pengikut Kristus, yang memperlihatkan keteguhan untuk tetap di dalam Kristus Yesus meski dihadapkan dengan pelarangan ataupun tantangan. Dengan komitmen ini, dengan pernyataan ini, sesungguhnya mau dinyatakan bagi kehidupan kita bahwa beriman adalah harga mati. Beriman itu adalah harga mati. Tidak ada kesempatan untuk menyangkal iman bagi kita. Seandainya kita dikenakan ataupun terkena sakit penyakit yang berat, seharusnya kita harus mengatakan, saya akan tetap di dalam Kristus Yesus tanpa menyangkalnya bagaimanapun keadaan saya saat ini. Sehingga kita adalah orang yang kuat, orang yang teguh, orang yang tetap dalam komitmen untuk tetap menyatakan Kristus Yesus. Oleh karena itu, biarlah firman ini menjadi kekuatan menuntun kita. Biarlah firman ini menjadi terang yang menerangi kita untuk hidup di dalam iman yang teguh. Tak ada satupun
yang akan menggoncang iman kita. Tak ada satupun yang memadamkan semangat kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami akan komitmen iman. Biar kami tetap beriman dalam segala hal yang terjadi, sehingga Kristus Yesus semakin nyata melalui hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.